Empat alasan kenapa puasa ibadah yang spesial, ibadah yang istimewa. Dalam bukunya Profesor Dr. Zakiyah Darajat, beliau mengutip pendapatnya Toshihiko Ijutsu. Toshihiko Ijutsu ini seorang ilmuwan Jepang yang menguasai 30 bahasa. Dan kalau dia bicara tentang masalah agama, pasti dirujuk kepada sumber agama dan bahasa agama itu. Kata Toshihiko Ijutsu, jika kita ingin mengetahui tentang hakikat sesuatu, maka paling tidak kita bisa melalui 3 tahapan. Jadi yang pertama adalah key term-nya, yaitu istilah kuncinya. Jadi pertama, kaji istilah kunci tentang sesuatu itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang apa hakikat puasa, maka istilah kunci puasa itu apa? Yang disebutkan dalam Quran, dalam sunnah itu apa? Sebagai sumber utamanya. Kalau kita ingin mengetahui tentang hakikat manusia, istilah kunci yang digunakan Quran tentang manusia itu apa? Ya misalkan manusia itu dalam Quran ada Bani Adam, ada Al-Insan, ada An-Nas, ada Bashar. Kita akan mengetahui siapa itu manusia, apa itu manusia ketika pertama melalui key term-nya. Ya, jadi istilah kunci. Yang kedua adalah basic meaning katanya. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang hakikat sesuatu adalah basic meaning-nya itu apa? Makna semantik, makna dasar, makna bahasanya itu apa? Yang ketiga adalah relational meaning, makna nasabi, makna korelasi, di mana istilah itu digunakan dan dalam konteks apa. Nah, kalau kita ingin mengetahui tentang hakikat puasa dan kenapa dia dikatakan ibadah yang spesial, ibadah yang berbeda dengan ibadah lainnya. Jadi kita membahas ini supaya kita bisa menghayati puasa. Kita membahas ini supaya kita bisa menikmati puasa. Kita membahas ini supaya tujuannya agar puasa kita betul-betul punya hasil. Goal takwa itu bisa kita capai. Nah, istilah tentang puasa ini, dia menjadi ibadah yang luar biasa. Saya tadi katakan minimal ada 4 alasan. Yang pertama, dia adalah ibadah mahdoh, yang kata perintahnya, kalimat awalnya diawali dengan ya ayyuhalladzina aman. Saya searching ya, saya tadabur, analisis kecil-kecilan. Sekarang kan enak kalau mau analisis tentang ayat ya. Kalau kita ingin tahu ada berapa kata puasa dalam Quran, nggak perlu ngutak-ngatik Quran sampai 30 juz. Tulis aja kata siam, saum misalkan. Nah, keluar itu di dalam Quran digital. Ya. Saya tadaburi itu kalimat ya ayyuhalladzina aman. Ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina aman itu sekitar ada 89 kali diulang di 20 surat. Ya, 89 kali diulang di 20 surat. Dari 89 kali ayat yang awalnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu, Pak, itu mayoritas rata-rata terkait dengan masalah muamalah. Terkait dengan masalah muamalah. Muamalah itu kalau bahasa fikihnya adalah ibadah ghair mahdhah, yang memang kelihatannya bukan seperti ibadah. Misalkan kita kerja, kita dagang, itu kan tidak kelihatan seperti ibadah. Bapak ngantor, tidak kelihatan seperti ibadah. Ngajar itu. Kenapa? Mayoritas ayat
yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu terkait dengan muamalah? Karena memang muamalah itu tidak kelihatan ibadah. Nah, supaya dia punya nilai ibadah, maka harus didasari dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu al adullukum ala tijarah. Maukah kau kutunjukkan kepada bisnis yang tidak merugikan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena muamalah itu kelihatan tidak ibadah, supaya dia jadi ibadah maka harus didasari iman. Ini penekanannya sebetulnya. Dan ini nanti yang membedakan antara muamalahnya kita orang Islam, orang beriman dengan muamalahnya orang kafir. Jadi bisa jadi nanti kantornya bapak dengan orang kafir sama. Kantornya sama, jamnya sama. Walaupun kadang-kadang gajinya dibedain gitu, misalkan itu ya. Tetapi itu nilainya bisa beda. Orang kafir hanya kerja toh yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi kalau kita ngantor itu, kerja itu ada nilai ibadah karena didasari dengan iman. Ya. Kita dengan orang kafir ke pasar bisa sama pasarnya. Mungkin dagangnya juga bahan-bahannya bahan yang sama. Tapi dagang kita bisa berbeda. Kenapa? Karena dagang kita punya nilai ibadah karena didasari iman. Itu salah satu hikmah kenapa ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu rata-rata terkait dengan masalah muamalah.